Alhamdulillah di pertemuan kita kali ini saya kedatangan ini Bung Reski Fajar Mahendra. Nah ini dia, ini dulu rekan saya sewaktu kuliah, kemudian lembaga yang dimana sosok Rizky ini menurut saya patut kita contoh ya. Dia itu sewaktu mahasiswa itu seperti yang saya bilang, tangan kanannya membawa buku, tangan kirinya memegang toa. Artinya memang kalau misalkan setiap bergerak itu dia mempunyai dasar. Nah, karena apa punya dasar? Karena memang budayanya, literasinya yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Saya rasa sampai hari ini dan kedepannya pun insya Allah Bung Reski ini literasinya masih jalan karena memang terbukti saya lihat update-nya, wah ini banyak buku-buku baru juga dan emang pada dasarnya ya jadi kalau pengetahuan ilmu itu sifatnya kebutuhan ya, bukan keperluan. Seperti halnya udara gitu kan, kalau kita tidak menghirup udara, ya kita akan mati. Nah, kalau misalkan kita tidak terus belajar, menambah ilmu, ya maka ya stuck kita di situ. Kalau sudah stuck di situ, wawasan kita, pengetahuan kita, nah inilah juga yang menjadi salah satu kritik dari ini ya Ipan Illich, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Reski bahwa memang ketika kita sudah mulai sibuk dengan dunia atau pekerjaan ya itulah ada informasi pengetahuan yang tertutup. Nah kita hanya diberi sebatas ruang 7 kali 5, kemudian kita mempraktikkan informasi khusus di ruang 7 kali 5 itu. Padahal informasi yang kita punya itu banyak. Nah karena memang tidak ada ruang, maka ya akhirnya kita terbelenggu. Nah, maka dari itulah jadi esensinya adanya forum literasi ini memang termasuk menjadi wadah khususnya bagi saya pribadi serta teman-teman yang memang masih ingin mencari informasi ya seputar tokoh, kemudian pengetahuan, wawasan. Disinilah insya Allah yang kita sifatnya sharing gitu kan, belajar-belajar. Nah, bukan kita mengajar dan belajar, tapi belajar-belajar. Nah, kemudian kenapa saya mengambil tema paradigma pendidikan kritis? Jadi memang kan paradigma ini seperti halnya kacamata ya, itu kan. Ataupun mungkin kalau menurut Stephen Covey itu, jadi dia mendefinisikan paradigma itu sebagai cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, jadi maksudnya itu kerangka berpikir kita, cara pandang kita itu ada acuan. Makanya Stephen Covey itu merangkum ini ya paradigma itu menjadi 3, diantaranya paradigma terhadap diri sendiri, kemudian paradigma terhadap orang lain, serta paradigma tentang kehidupan itu sendiri. Nah, berarti dalam konteks ini bagaimana cara pandang kita melihat pendidikan secara kritis seperti itu. Nah, oke, sebelumnya mungkin jadi ini yang ingin kita ketahui juga bahwa memang tentu adanya teori ataupun pandangan paradigma pendidikan kritis ini ada sebabnya, itu kan. Ada sebab tidak mungkin tiba-tiba orang memikirkan tentang mengkritik pendidikan, tapi tanpa ada sebabnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ki bagaimana nih yang melatar belakangi adanya paradigma pendidikan kritis ini. Ya, silakan Bung Eki. Oke. Iya, terima kasih Bu Kodimah ya Bang Panji masih mencerahkan dari sejak masih kuliah. Jadi sebenarnya jika kita baca nih judul dari live Instagram ini kan paradigma pendidikan kritis. Paradigma tadi sudah diurai sangat bagus oleh Bung Panji mengutip dari teori dari salah satu tokoh. Tapi kalau saya meyakininya bahwa paradigma itu adalah sebuah konsep uh, paradigma adalah uh, suatu konsep yang ingin diketahui oleh kita, yang diurai secara apa namanya mikro. Nah itu sendiri. Sekarang kita akan memulai dari pendidikan kritis, Ji. Melihat pendidikan secara kritis itu mungkin kita bisa ambil dari definisi apa sih pendidikan itu, kita ambil dari education. Education itu lahir dari bahasa Latin yaitu educare.
Nah, educare ini artinya adalah menuntun, merealisasikan potensi anak yang dibawa sejak lahir. Dari sejak lahir ini, ternyata seorang manusia itu sudah mempunyai potensi diri. Nah, tugas dari pendidik ini adalah mengembangkan agar mengeluarkan sebuah potensi dari peserta didik itu sendiri. Nah, lanjut nih, kritisnya. Kritis kalau kita tahu Ji ya, berarti kan sebuah konsep pemikiran ya kalau nggak salah ya. Ya Ji? Iya. Ya. Nah, kritis ini tentu harus dipunyai sebelum mengkritisi sesuatu, atau kritis itu sendiri adalah membuat konsep, menerapkan, menganalisa, menyarikan dari suatu masalah. Jadi setelah kita mengetahui sebuah konsep atau membuat sebuah konsep, kita terapkan, kita analisa, kita sarikan, dan kemudian kita refleksi dan evaluasi. Jadi kalau kita ambil secara utuh pendidikan kritis ini apa sih? Berarti di mana proses bimbingan untuk membesarkan kesadaran kritis si peserta didik, Ji. Nah, itu jadi kok konsep awal pendidikan kritis. Lalu uraian, nah nanti kalau ada yang mau ditambahkan, tambahkan aja, Ji ya. Iya, siap. Iya, maksudnya saya ya. Iya. Oke. Kita lanjut pendidikan ya, pendidikan dan unsur pendidikan. Kalau mendengar kata pendidikan, pasti ada satu pertanyaan kita. Pendidikan ini buat apa sih? Nah, itu ya. Pendidikan. Jadi harus dipahami juga nih buat teman-teman itu kan. Jadi pendidikan dan pengajaran. Jadi kerap kali itu kan pendidikan pengajaran itu dipandang sama gitu kan, dipandang sama. Tapi kalau misalkan kita memahami ini ya, esensi dari Ki Hajar Dewantara itu, ternyata dia mempunyai ini cara pandang yang berbeda melihat pendidikan dan juga pengajaran. Kalau misalkan kata Ki Hajar Dewantara itu pada esensinya bahwa pengajaran itu kan sifatnya ya memberikan pengetahuan ataupun informasi. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau pendidikan itu, yaitu dia adanya penanaman sikap pun moral. Nah, dari peserta didik tidak hanya sebatas mentransfer informasi, tapi dari segi sikapnya, terus kemudian keterampilannya itu harus kita bimbing. Nah, makanya pendidikan itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat anak. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Kita tugas pendidik itu, tugasnya ialah hanya menuntun. Perkara ia bisa berjalan atau tidaknya itu potensinya ada di anak. Nah, ya. Nah dari sini tapi Ki, yang terjadi realitas itu apa ya? Jadi, iya gimana nih realitas yang terjadi? Iya nih. Realita dari pendidikan kita hari ini ya, pendidikan itu memonopoli sebuah status, Ji. Jadi untuk orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, sekarang kan basicnya itu kan harus punya ijazah, ya kan? Dari selembar kertas itu apakah bisa menerangkan bahwa ia bisa berpikir atau bisa berskill? Itu kan belum tentu, Ji. Ya, mengutip kata Rocky Gerung ya, ini apa, ijazah itu tanda saya pernah sekolah, bukan tanda saya pernah berpikir. Waduh, itu iya, bahasa Gerung ya. Memang salah satu teori itu dikemukakan oleh Illich. Dia jadi ingin membubarkan sekolah malah, Ji. Tapi nanti itu akan gua bahas selanjutnya. Tapi di sini kalau pendidikan itu kan dasarnya kan pasti untuk bekerja pertama. Pasti untuk melakukan relasi sosial. Dan yang ketiga mungkin pendidikan itu ya hanya sebatas kegiatan yang kontinum, kegiatan yang memang diharuskan. Misalnya dari SD, kita harus ke SMP, kita harus ke SMA, dan perkuliahan. Tapi di situ, apakah terdapat pendidikan yang sifatnya kritis? Nah, kritis ini kan tadi kita tahu kan ya, sebuah konsep untuk mengurai sebuah permasalahan sehingga kita mendapatkan akar permasalahannya. Oh ternyata
pendidikan kita masih jauh dari kata apa namanya? Dari kata kritis itu sendiri, Ji. Jadi gue bakal coba membedah ini dari sebuah buku Pedagogy of Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas pada ya Paulo Freire. Paulo Freire ini seorang filsuf atau seorang pendidik dari Brazil. Jadi ini dia kalau tidak salah lahir 1921. Jadi dia sempat dipenjara selama 70 hari. Kemudian dia diasingkan ke Bolivia dan seterusnya. Akhirnya dia apa namanya? Dia mempunyai sebuah pemaknaan terhadap pendidikan itu ketika dia susah, Ji. Jadi kalau tidak salah saat dia SD itu dia itu sempat tidak bisa makan karena ada krisis di Brazil. Kan 1921 dia lahir, kemungkinan kalau saya tidak salah 1929 dia mengalami krisis, padahal di sana orang tuanya mampu. Di dalam pikirannya itu, dia langsung berpikir, suatu saat orang-orang yang di Brazil ini tidak harus menjadi seperti saya. Nah, Pedagogy of Oppressed itu adalah sekilas dari Paulo Freire. Dan lucunya lagi nih, Ji, buat lo supaya semangat cari pasangan. Siap. Jadi saat saat dia menemukan sebuah mahakarya pendidikan kritis itu dimulai dari istrinya. Jadi dia kan seorang guru ya, guru Portugis, bahasa Portugis. Dia ketemu istrinya di sebuah sekolah juga dan dia melihat bahwa istrinya ini harus menjadi sebuah bahan observasi yang nantinya dia akan menemukan sebuah teori pendidikan kaum tertindas. Nah, lu kalau misalnya nanti bisa, ini Ji, cari istri yang guru juga, Ji. Lu observasi. Siap. Ya. Iya, betul. Itu sama tuh kayak apa tuh, jadi dia mendidik mahasiswanya atau muridnya, ternyata setelah itu Hannah Arendt itu dia muridnya siapa, nah kemudian dia nikah, dan dia menjadi filsuf besar juga itu Hannah Arendt. Ya lupa tapi siapa kira-kira itu ya. Aduh, keren banget. Iya, jadi ya mungkin menjadi semangat kita bersama bagi yang belum punya pasangan dan yang punya sebuah mahakarya, mungkin istrinya bisa membantu. Kan di balik laki-laki yang hebat terdapat apa, Ji? Wanita yang tangguh. Lanjut Pedagogy of Oppressed. Jadi ada 4, kalau yang gue baca ya, tadi mungkin bisa ditambahkan, ada 4 tema yang diangkat oleh Paulo Freire. Yang pertama adalah memperjuangkan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Jadi pada tahun 1970 ternyata kesetaraan dalam sistem pendidikan ini kurang mumpuni, Ji. Tapi ternyata hingga tahun 2020 di Indonesia juga kesetaraan dalam sistem pendidikan pun saya rasa masih kurang ya. Jadi bedanya sekolah swasta bonafit dengan sekolah negeri yang biasa-biasa saja kan tentu terasa ya, Ji. Siapa yang bisa membayar lebih besar, dia akan mendapatkan fasilitas lebih baik. Nah, ini di Brazil harus menjadi sebuah pemikiran dari Paulo Freire. Harus ada kesetaraan pendidikan. Pendidikan terus egaliter. Semua harus memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi bukan hanya hak pendidikan untuk seluruhnya, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu tetap dijaga. Terus yang kedua, Paulo Freire yang tadi gue bilang, dia mendedikasikan hidupnya untuk mereka yang tertindas, Ji. Jadi kan ada yang tadi tertindas itu, dia memikirkan, kenapa orang baik yang tertindas? Oh, ternyata ada permasalahan dalam hidupnya. Karena dia adalah salah satu orang yang sadar akan penindasan yang dibuat tersistem oleh pendidikan. Nah, akhirnya dia ingin mendedikasikan hidupnya bahwa, saya harus punya pedoman. Nah, akhirnya kan dia menjadi salah satu orang yang berperan dalam memberantas buta huruf di Bolivia atau di mana? Saya lupa. Iya kan ya? Kalau tidak salah ya. Yang kedua, yang ketiga, materi harus kontekstual sesuai dengan kehidupan. Kan kadang-kadang materi pembelajaran kan tidak kontekstual, Ji. Nah, kadang juga seperti ini ya, konteks ilmu yang diajarkan itu terkesan pewarisan ilmu pengetahuan gitu kan.
Iya. Yang terjadi itu bukan pewarisan harta aja, tapi pewarisan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Iya. si itu ya mengulang, kemudian mengingat. Nah, itu kan yang repot. Iya. Iya, itu ada dalam konsep nanti pendidikan gaya bank atau Nah, banking iya. education. Nah, kita akan lanjut lagi terkait dengan pembentukan kesadaran. Jadi, setelah dia ingin memperjuangkan kesetaraan dalam pendidikan, ingin mendedikasikan hidupnya, ingin mengetahui permasalahan yang ada, ternyata sistem pendidikan kita itu belum kritis, tidak menyentuh hal yang substansial, dia akhirnya ingin membuat para siswa atau para peserta didik dan juga gurunya harus mempunyai sebuah kesadaran. Nah, nanti ada beberapa poin kesadaran yang seperti Tornya Panji tuh banyak banget kesadaran. Naif, majis, kritis, dan seterusnya nanti. Iya, iya, Oke, siap, Bung. Oke, jadi jadi apa? gimana? Ji? Jadi ini ya, apa berarti memang pandangan Paulo Freire ini terlepas dari realitas. Artinya memang hakikatnya itu ya, realitas itu bisa dijadikan pedoman kita juga untuk berpikir menemukan solusi yang konkret kan. Nah, memang pada Benar. waktu itu iya sudah sampai seperti itu dan sudah sampai pada tahap solusi. Nah, ini hebatnya itu di situ ya. Iya. Iya, jadi memang Paulo Freire ini apa ya terkait dengan penindasan itu melekat pada dirinya. Jadi dia berbicara, menulis buku, menyusun beberapa kerangka teori itu berdasarkan pengalamannya. Kan juga nih, pendidikan era sekarang ini kan banyak yang bilang bahwa ayo belajar berdasarkan pengalaman. Pengalaman Iya. seperti apa? Nah, pengalaman itu yang membentuk ya harus bagaimana kita menerapkan proses kritis itu sendiri. Nah, ada ungkapan nih Ji, dari Paulo Freire. Ah, Uh, the transformation of education cannot take place before the transformation of society, but this transformation of society needs education. Jadi uh, inti dari uh, kalimat tersebut adalah bahwa transformasi pendidikan, pendidikan yang bagus itu harus tidak bisa jika transformasi yang ada di kehidupan sosial itu belum berjalan. Dan hmm. transportasi dalam kehidupan sosial itu juga memerlukan pendidikan. Jadi Iya. transformasi sosial yang bagus dengan pendidikan yang bagus itu harus berjalan. Nah kan kadang-kala, oh mau pendidikan yang bagus, ya berarti masyarakatnya harus terdidik ya, nggak bisa juga apa? Ya itu menjadi sebuah slogan yang benar. Juga. Jadi pendidikan yang bagus, kesosialannya juga harus bagus. Kadang-kadang kan pendidikan berjalan sendiri, dia melangit, terus tiba-tiba senjangan sosial. Tatanan masyarakat ini ya tertinggal ya. Iya, Hanya tatanan menciptakan masyarakat. kelas baru ya. Iya benar. Pendidikan tidak boleh membuat kelas-kelas baru. Iya. Mungkin ini juga kayak apa? Kalau misalkan kita berbicara ini ya, jadi sifatnya itu kalau saya menangkap uh, Paulo Freire ini ingin ini ya, adanya pendidikan itu sebagai praktis pembebasan. Nah, artinya memang kalau misalkan dia berorientasi kepada praksis kebebasan, maka dia berorientasi kepada nilai-nilai humanisme kan, kemanusiaan. Nah, ini bagaimana nih kalau kita melihat pandangan Paulo Freire dalam hal segi pendidikan sebagai praksis pembebasan. Iya. Jadi kan pendidikan, taruh dulu Ji, ngecas dulu Ji. Siap-siap. Sambil dicek-cek ya, saya juga nih, sambil Iya. dicek-cek. Iya, pendidikan sebagai praksis pembebasan. Memang pendidikan sebagai praksis pembebasan itu berarti dia harus mempunyai sebuah dialog antara pendidik dengan peserta didik. Dulu ada nama filsuf namanya John Dewey. John Dewey itu membuat sebuah teori yang namanya education democratic atau pendidikan yang demokratis. Nah, pendidikan yang demokratis itu di mana tidak seperti sekarang, Ji. Jadi pedagogi yang tradisional, yang guru, yang tadi saya bilang, guru hanya menyuapi peserta didik untuk sekiranya sama apa yang di dalam pikiran guru tersebut ke peserta didik. Peserta didiknya hanya menelan mentah-mentah.
Nah, itu kata Dwi nggak bisa seperti itu. Harus ada kecakapan dua arah. Paulo Freire juga merasakan itu. Ternyata hal tersebut kan dia urai itu dari pendidikan gaya Bang. Guru mengajar, murid belajar. Guru menerangkan, ya murid harus diam. Nah, itu tidak bisa. Nah, akhirnya kan praksis pembebasan ini menjadi jargon yang seperti pendidikan berorientasi ke murid. Itu kan pemikirannya John Dewey. Apakah sekarang masih ada pendidikan orientasi ke murid? Guru tetap harus kebanyakan ini masih mendominasi. Apalagi persoalan kurikulum yang top ke down. Nah, harusnya kan down top ke top, bottom up ya. Iya, bottom up. Nah, bottom up ini kan nanti itu akan menjadi pembahasan. Jadi kita fokus dulu nih, Ji. Biar enak, gue bahas pendidik dulu deh. Oke, siap. Nanti praksis pembebasan itu ada tema-tema. Tema. Loncat-loncat, malah gue bingung. Iya. Oke, ya. Dibahas ya dasar dulu ya. Lanjut. Iya. Nanti tolong dikaitkan ke ini juga, tolong dikaitkan ke tadi kan sempat dibahas gaya pendidikan gaya Bang gitu kan. Nanti dikaitkan juga ke ini ke ciri-ciri pendidikan gaya Bang itu seperti apa sih? Nah, karena kan kita memang perlu juga tahu jangan-jangan kita sampai hari ini masih menggunakan itu kan. Iya, oke lanjut. Ya, jadi pendidikan gaya Bang ya sama Ji yang tadi gue bilang kan bahwa pendidikan gaya Bang ini adalah di mana si murid itu adalah celengannya, si guru itu adalah yang penabungnya. Atau misalnya kita bisa bilang kalau teori-teori di perkuliahan itu murid itu seperti gelas yang kosong, jadi guru itu harus mensuplai air ke dalam gelas tersebut. Ternyata salah. Murid itu kan kalau kata Ki Hajar Dewantara kan murid itu sudah punya kodratnya sendiri yang tidak bisa dirubah, sehingga analogi yang banyak beredar kan, masa ikan mau kita ajarin untuk memanjat, masa jerapah kita akan mengajarkan ke berenang dan seterusnya. Nah, itu kan tidak. Jadi pendidik ini Reji, kalau kita refleksikan 4 kompetensi pedagogi, 4 kompetensi guru itu apa aja sih, Ji? Kira-kira, Ji? Itu profesionalisme, kepribadian, sosial, berkarakter. Itu kayaknya udah ada semua di Bung Eki nih. Iya, mantap nih Pak Guru nih. Iya. Nah, kompetensi jelas ya. Itu juga merupakan satu sifatnya udah kewajiban. Cuma di luar itu kira-kira pendidikan itu maksudnya apa nih kan gitu kan? Kita kadang bertanya-tanya terkait dengan konsepsi substansi esensi dengan pendidikan itu sendiri kan? Pendidikan itu sendiri. Iya. Ya ini kan lanjut tuh dari 4 kompetensi guru itu kan terdapat pedagogik. Nah, tahu nggak Ji? Ternyata pedagogik itu udah ada kontinum lompatannya sampai ke heutagogi. Heutagogi bro. Oh itu jadi apa itu? Itu kan kita pedagogik, andragogik, terus juga heutagogik sekarang muncul. Nah, pedagogik itu kan kasarnya kan kita memakai pedagogik gaya tradisional, walaupun kalau kata Darmaning Tias itu pedagogik itu udah transformatif, pedagogik yang bukan tradisional. Pedagogik tradisional itu ya seperti misalnya guru menerangkan dan murid mendengar. Jadi guru sebagai orang yang superioritas. Nah, kita ambil secara sederhana dalam pendidikan di dalam kelas 2 Ji. Kalau kita mau generalisasi itu nanti. Nah, terus andragogi kan pendidikan dewasa ya Ji ya. Bagaimana kita membiarkan peserta didik untuk sekiranya kita sebagai fasilitator. Nah, heutagogi ini yang paling keren nih Ji. Jadi peserta didik itu menyusun kurikulum sendiri dari bottom ke up, sehingga proses pembelajaran itu adalah proses
memerdekakan manusia itu sendiri. Jadi peserta didik belajar sesuai dengan apa yang dia kendaki dan dia kemaui. Nah ini sudah banyak nih, kalau tidak salah ada salah satu sekolah di Kendari itu menerapkan seperti itu. Jadi dia membuat kurikulum sendiri, dia melaksanakan pembelajaran sendiri, muridnya pun tidak dipaksakan sesuai dengan kurikulum nasional. Lu mau belajar apa? Mau belajar seni? Oke. Lu mau belajar apa? Saya belajar tentang matematika. Oke. Nah, jadi heutagogik ini merupakan transformasi dari pedagogik. Jadi pedagogik menurut gue dari 4 kompetensi guru itu pakailah ini. Nah, Iya. kan mau memerdekakan manusia. Jadi konsorsium untuk melakukan sebuah kurikulum, undang-undang guru besar. Apakah guru besar itu pernah masuk ke kelas kita, Ji? Pernah nggak, Ji? Wah, belum tuh. Besok lah diundang. Belum kan? Jadi dia menerapkan atau mengkaji sebuah kurikulum tidak berdasarkan sebuah kenyataan yang di lapangan, ya kan? Nah, jika dia menerapkan itu, lantas yang dipelajari oleh peserta didik jadi teralienasi, jadi jadi menghilang dari dirinya sendiri. Nah itu merupakan salah satu kritik pertama dari pendidik. Pendidik itu harus sekiranya mengajarkan dialogik, membimbing peserta didik agar sekiranya untuk menentukan kurikulum itu sendiri. Nah pendidikan kita hari ini kan gimana, Ji? Kalau lu sih gue yakin ngajarnya keren, Ji. Ya, tadi nyambung Ki ya ke kurikulum yang dibahas. Nah, kita itu kalau tidak salah kan sudah 12 kali ganti kurikulum ya Ki. 12 atau 13 gitu. Nah ya pokoknya udah belasan lah. Ini jadi ada kritik juga ketika tahun 1970 yang dimana orang-orang di Eropa itu ya termasuk tokoh-tokoh lamanya itu ya, seperti Ivan Illich. Jadi kalau bahasanya itu seperti ini ya, hidden curriculum. Nah, jadi kurikulum itu iya. Nah, mungkin salah satu yang tadi disebutkan di awal adanya monopoli instansi itu kan pendidikan dan juga kurikulum. Ini terkadang terkesan ya itu terkesan top down gitu. Dan kalau misalkan pandangan Iris kan dia masih bagus kalau saya lihat bahwasanya memang hidden curriculum itu ditentukan epistemnya ataupun pengetahuan dunia yang dibangun itu seperti apa. Nah, itu dia dasarnya katanya dari hasil penelitian ilmiah kemudian dijadikan sistem kan. Nah, ini kan yang lebih repot lagi ketika itu tadi kaitannya dengan hekstagogik, dia kurikulumnya sifatnya manusia. Nah, kalau misalkan sekarang tidak berjalan, nah ini menjadi pertanyaan juga. Kurikulum kita sudah berapa kali ganti kurikulum juga. Namun apakah memang kurikulum yang dibuat ini ya sifatnya dari kajian ilmiah yang dimana bottom up kan seperti itu. Ya kalau misalkan kita ambil sampel bisa saja lah diambil lah gitu kan. Saya juga inilah paham gitu kan bagaimana cara kita ini. Nah, permasalahan kan kadang antara sistem dan juga epistem yang dibangun itu tidak sesuai dengan realitas. Nah, ini apakah ini mempunyai dampak besar terhadap substansi belajar? Kan seperti itu, Bu Eki. Oh, sistem dengan epistem. Ya tentu, jadi kan seseorang manusia itu belajar tidak boleh tidak sesuai dengan lingkungannya. Nah, itu kan kritik terbesar dari Paulo Freire ya. Ivan Illich juga menemukan itu bahwa sistem kurikulum ini adalah bentukan para teknokrat untuk supaya pembelajaran yang di luar kurikulum itu tidak bernilai. Jadi kurikulum tersembunyi Ivan Illich ini memang orangnya yang sangat radikal ya kalau menurut pemahaman gua. Jadi dia sampai ingin membubarkan sekolah, dia juga memaparkan bagaimana substansi dari kurikulum menjadi
habituasi pembelajaran untuk membisukan masyarakat. Nah, itu bahaya sekali. Jadi, kalau dari gue bahas sedikit tentang kurikulum tersembunyi Ivan Illich. Jadi, Ivan Illich ini kan seorang pendeta dari Roma. Pastor dari Roma. Dan akhirnya dia karena terlalu banyak mengkritik, dia dikeluarkan dari Roma itu sendiri. Memang dia kritiknya banyak di ekonomi, dia kritik pendidikan, dia kritiknya juga tajam sekali. Jadi dia ingin superstruktur, dia mau robohkan semuanya, dibangun sebuah kesadaran baru. Nah, jadi kurikulum yang ditulis nanti bisa kaitannya nanti ya dengan ini ya nanti nyambung nih. Jadi kurikulum tersembunyi Ivan Illich bahwa sekolah itu tidak boleh menjadi lembaga yang monopoli sebuah pembelajaran. Jadi kan di sini orang pembelajar atau orang yang pintar itu pasti dari sekolah. Menurut Ivan Illich itu salah. Pembelajaran itu bisa dari mana saja. Semua guru itu juga bisa siapa saja. Jadi kurikulum ini, kata Illich, harus didobrak karena apa yang diajari di sekolah itu sudah di kotak-kotak nih, Ji. Mau jadi guru ini pembelajarannya seperti ini. Jadi dokter ini seperti ini. Jadi arsitektur ini seperti ini. Bisa nggak sih kalau misalnya ketiga itu ada di dalam diri kita sendiri, kata Illich gitu. Terus kata Illich, ya bisa, karena memang ilmu pengetahuan itu tidak boleh dikodifikasi oleh sekolah itu sendiri. Jadi sekolah itu harus tidak boleh mengotak-otakkan ilmu pemikiran itu sendiri. Nah, sekolah menawarkan pendidikan untuk hidup, Ji, tapi bukan dan bukan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya pendidikan kita buat hidup nih, kan pendidikan kita buat kerja nih, buat makan. Tapi pendidikan itu tidak menyentuh hal real-real dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa nggak kehidupan sehari-harinya diimplementasikan dalam pendidikan sehingga kurikulumnya itu nyantol? Sadar nih, ternyata saya terjajah. Ternyata Panji terjajah oleh cinta, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini jadi esensinya itu sebetulnya kan begini ya. Kita itu belajar itu, pendidikan itu bukan kita untuk belajar hidup kan seperti itu. Tapi justru pendidikan itulah kehidupan itu sendiri kan. Iya, betul. Ya, kalau misalkan kita logikanya itu pendidikan, sekolah belajar itu untuk hidup. Nah, maka setelah sekolah tidak belajar, ya itu kan maka sudahlah sampai situ. Akhirnya apa? Tapi secara saya melihat ada substansi yang terputus kan dari situ. Nah, sedangkan kita hidup itu ya inilah sampai kita meninggal gitu kan, baru dapat dikatakan kehidupan itu telah berakhir. Nah, seperti itu. Jadi selain itu kira-kira ada tidak substansi yang sifatnya itu hari ini tidak terasa oleh kita semua? Contohnya ya kita kita tinjau dari segi sifat dan juga bentuk. Nah, seperti itu. Kalau mungkin tadi kan saya bahas kan lebih kepada hakikatnya kan esensinya. Namun dari segi sifat bentuk itu ya kita harus tahu juga jangan-jangan segala ini ya bentuk dan sikap gaya hidup, gaya berpikir kita ya walaupun kita sudah lulus pendidikan tinggi tapi tidak mencerminkan bahwasanya ternyata gaya berpikir kita menengah ke atas tapi justru malah menengah ke bawah. Nah, itu yang repot. Nah, itu bagaimana, Ji? Iya. Dalam dalam 1 tahun jumlah siswa dan mahasiswa, kita ambil mahasiswa aja. Jumlah lulusan mahasiswa kita kan hampir sekitar 5.000-an kalau nggak salah ya. 5.000-an. Terus mahasiswa S1, S2 dan S3 membuat karya tulis. Iya. Mahasiswa S1 membuat skripsi, magister itu tesis, S3 itu disertasi. Dan yang menjadi pertanyaan gue,
kalau misalnya banyak sebuah penelitian, mengapa tidak bisa menuntaskan persoalan kehidupan sih? Nah, itu dia. Iya. Iya. Misalnya dalam satu skripsi aja bisa menuntaskan misalnya satu permasalahan problematika dalam 1 tahun. Jika ada 5.000 lulusan universitas, berarti 5.000 persoalan di Indonesia itu akan selesai. Nah, itu apa sih yang terjadi? Oh, ternyata kita tidak sadar. Jadi nyambung, ada beberapa kesadaran dalam kajian Monover. Nah, kesadaran yang kita tahu kan ada kesadaran majis, kesadaran naif, kesadaran kritis. Ternyata jika dibedah, suara gue kedengeran ya, Ji? Iya, kedengeran, Ki. Jelas kok, jelas. Oh ya. Ya. Oke. Jadi ternyata bukan hanya 3 itu aja, Ji. Ada namanya kesadaran intransitif, dan yang terakhir ada kesadaran fanatik. Misalnya kita urai jadi satu. Intransitif tuh seperti orang pada umumnya. Dia tidak sadar apapun kondisi sosial kita hari ini. Jadi dia hidup untuk pemenuhan kehidupan materinya saja. Ya sudah, dia kuliah, masuk kelas, dengerin, pulang. Kita kerja, kemudian hanya untuk menafkahi anak istri, selesai, pulang. Nah, itu adalah tahap yang belum sadar. Belum mengetahui ada problematika yang ada di Indonesia ataupun sosial ekonominya. Lalu kesadaran magis nih, Ji. Kesadaran magis nih orang yang kalau menurut gue orang-orang yang sabar, yang tabah. Jadi kesadaran magis ini dia sudah sadar nih, Ji, keadaannya. Oh, ternyata seperti ini. Cuma yang dia yakini adalah semua ini adalah takdir. Oh, takdir nih. Walah, hidup saya udah susah emang. Iya. Gak apa-apa, gak dapat dunia, tapi dapat akhirat. Itu ya benar. Bahwa dari kesadaran magis ini, manusia itu berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini adalah takdir. Kemiskinan adalah takdir, kekayaan adalah takdir. Padahal dalam kehidupan takdir bisa dirubah dalam agama Islam asalkan kita mau berusaha. Nah, itu salah satu kesadaran. Dia sudah sadar terjajah, namun dia masih berpikir itu takdir. Lalu kemudian kesadaran naif. Naif ini sudah sadar, Ji. Tapi dia tidak mandiri. Jadi dia belum mampu menyampaikan gagasannya secara mandiri. Nah, dan dia juga lebih suka menyalahkan orang lain. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah permasalahan dia tahu bahwa ternyata kondisi di Indonesia Timur itu kurang buku bacaan. Nah, kurang buku bacaan ini dia protes misalnya pemerintah segala macam, sudah menyalahkan bagaimana sih pemerintah daerah ini. Yang dia lupakan adalah aksinya. Oh iya, betul. Aksinya, ya. Kenapa dia tidak menghimpun sebuah komunitas ataupun buku bacaan untuk, nah itu naif, hanya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang seperti itu kan menambah masalah baru. Ketika kita mengkritik pemerintah daerah, bisa masuk UU ITE mungkin. Di penjara kan kita. Repot ya. Repot juga. Memang, kadang hal-hal kecil itu yang sifatnya awalnya berawal dari kritikan juga kita, tapi kadang memang solusi-solusi kecil ya harus kita berikan juga kan seperti itu. Iya. Artinya memang selain tanggung jawab kita secara sosial, secara akademisi, itu juga merupakan sebuah objektivitas kita kan sebagai manusia dengan masyarakat kan seperti itu. Dan memang itu tadi kesadaran itu emang harus dibangun, saya sepakat sekali. Iya, lanjut Ki. Iya. Terus kemudian kesadaran kritis nih. Kesadaran kritis itu kayak Bung Panji lah. Bung Panji punya kesadaran kritis. Tahu, sadar ada masalah, mau dialog, mau bergerak, mau mengevaluasi. Nah, ini menjadi sebuah kesadaran kritis. Oh, dia tahu ternyata kemiskinan ini ada di dalam dirinya. Dia mau mencari tahu nih permasalahannya apa sih, ternyata kenapa, apakah saya miskin, apakah dimiskinkan. Oh ternyata kalau misalnya dimiskinkan, cari masalahnya dengan berdialog.
Nah, ketika dialog tidak menemukan sebuah penjelasan, dia aksi, mau berusaha, mau memprotes, mau seperti apa, dia lakukan untuk pemenuhan kehidupannya sendiri ataupun secara kolektif sosialnya dia. Nah, yang paling parah nih, Ci, kesadaran fanatik. Jadi dia sudah sadar, sudah tahu ada masalah, dia mau bergerak, cuma dia dia ingin memotong sebuah sistem itu dengan orang yang dia suka. Jadi fanatik terhadap seseorang, dia membuat sebuah argumen terbaik terhadap orang ini untuk menuju kepada sistemnya itu sendiri. Padahal kalau ganti kepala tanpa sistemnya hilang nggak bisa. Nah, ini banyak mempengaruhi media massa ya, kayak buzzer. Buzzer itu dia tahu, sadar ada masalah, tapi dia fanatik, dia mempengaruhi massa untuk sekiranya, oh ini ternyata dia yang terbaik, segala macam manipulasi pemikiran masyarakat. Nah ini bisa tidak hal seperti itu ada kemungkinan tidak hal seperti itu dipengaruhi oleh dogmatik dan doktrinisasi? Dogmatik dan doktrinisasi. Ya, sehingga dia menjadi menjadi inilah fanatis gitu kan. Kalau dogma itu kan sebuah ajaran yang diamini oleh orang tersebut ya. Kalau dogma sih bisa. Jadi misalnya ini seorang leader yang populis dalam arti kata dia bisa ya menyentuh elemen rakyat, bisa seperti dia terdogma akan sifat dari pemimpin tersebut, itu bisa terdogma dan dia ingin bagaimana kesadaran palsu tersebut, fanatik itu untuk mempengaruhi massa agar si pemimpin itu yang terpilih. Nah, itu kesadaran fanatik. Tapi sistemnya tidak diputus. Terus apalagi sih tadi selain dogma? Doktrin. Iya. Kalau doktrin sih kayak enggak deh. Kalau doktrin, karena dia sadar. Iya, kebutuhannya. Dia tahu, iya. Kemudian dia memfanatik. Mungkin dalam beberapa orang yang punya kesadaran fanatik dalam dirinya, ini sistem begini, tapi pemimpin seperti ini, dia yang punya uang, ya gue yang akan membuat dia ada. Kalau saya melihat justru hari ini yang ke arah dogma dan juga doktrinisasi itu pengaruhnya ini kecil ya, tapi lebih kepada kecukupan kebutuhannya. Ya mau apapun itu ya asalkan kita deal, kan dari segi kebutuhan ya udah jalan begitu. Kita tahu karena kita tahu hal yang benar, tapi dia melakukan hal yang benar kan, jadi ya dampaknya besar kan seperti itu. Ya, iya. Nah, ini manipulasi. Lanjut tadi sampai kesadaran ini kan fanatis ya. Ya. Iya. Berarti kesadaran apa tadi? Magis, naif, kritis, fanatis, intransitif. Iya. Mungkin yang intransitif nih, Ki. Coba diurai lebih ini lagi. Maksudnya kan, jadi secara ke dalam dan keluar itu bagaimana? Intransitif itu yang kesadaran magis, jadi dia belum sadar sama sekali sama keadaan hari ini. Jadi dia bahwa hari ini ya normal saja, kehidupan ini ya hanya duplikasi dari kegiatan-kegiatan yang kemarin. Bagi dia tidak ada yang berubah, tidak ada yang harus dirubah, semua berjalan flat. Nah, itu kesadaran intransitif itu kesadaran magis. Oh, kan dari kesadaran ini tentu ada usaha yang dimunculkan. Kalau kita lihat memang dari segi kesadaran yang tadi disebutkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan jauh sebelum hari ini kan. Kalau kita lihat, kita flashback lah ya ke belakang nih ya sebentar, ketika pemerintahan Belanda itu datang menerapkan politik latis ataupun gas pandepenter ya, karena
Gaspari Penter dengan apa gitu. Uh, 3 hal kan, jadi edukasi, irigasi, dan migrasi, yang dimana memang mahalnya pendidikan, terus kemudian gaya penanaman pola berpikir yang lebih pada sifatnya materialis, kemudian itu tadi intran ini ya apa interaktif, intransitif, iya intransitif, itu diterapkan gitu kan. Jadi orang diajarkan untuk mengulang yang diberikan, kemudian ia melaksanakannya. Nah, selain itu juga akhirnya timbul kasta juga. Timbul kasta yang dimana kan pada waktu itu untuk dapat bersekolah membayar 32 gulden. Pada waktu itu. Nah, kalau misalkan konteks fenomena sekarang kan, kalau kita ingin pendidikan yang lebih kualitasnya ataupun fasilitasnya, ya harus mengeluarkan uang lebih juga. Nah, akhirnya saya sepakat sekali kalau misalkan tadi dikatakan bahwa ada monopoli sistem. Dari monopoli sistem inilah sehingga memunculkan ini apa ya, strata sosial. Jadi ada kelas pendidikan, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, ini kan mengindikasikan bahwasanya ya kita diberikan tapi tidak diberikan secara ini ya. Kalau kita mau memberi itu kan berikanlah yang terbaik kan. Nah, terus akhirnya ketika strata ini muncul, ya tentu mempengaruhi juga kehidupan kesehariannya. Oh, bahkan ketika kerja pun itu kita merasakan ya, oh ini lulusan apa gitu kan, wah ini A nih, ini kapan, ini strata A nih kan begitu. Ini lulusan apa B, ini lulusan strata B. Nah, lanjut ke kesadaran magis, sehingga masih banyak orang-orang yang walaupun mendapat pendidikan, terus apalagi yang tidak mendapat pendidikan, bahwa menganggap kondisi hari ini adalah ya takdir kan, takdir dan bergantung kepada inilah yang di atas kayak gitu, bahwasanya memang kenikmatan dunia itu sementara, dan ditambah lagi memang doktrin seperti ini pada waktu penjajahan, orang-orang di misalkan pesantren lebih baik dibanding orang-orang di pasar. Nah, sehingga terjadi kekosongan juga di pasar dan pendidikan. Ya, serta juga ternyata memang dibangun tempat-tempat ini ya, tempat-tempat yang sifatnya buruk, kayak tempat-tempat judi, terus kemudian tempat-tempat persembahan, termasuk prostitusi. Nah, sehingga menyebabkan pola berpikir masyarakat kita itu yang tadinya agamis berubah kepada materialis. Nah, itu sampai hari ini dampaknya kan kalau kita lihat. Nah, makanya inilah ketika ada perlawanan dari rakyat Indonesia pada waktu itu kan, kita flashback sedikit, Ki Hajar Dewantara, kemudian inilah dianggap sekolah itu sekolah liar kan, melalui peraturan ordonansi sekolah liar. Nah, lalu bagaimana nih kan solusinya? Akhirnya dia membuat konsep baru, kemudian melakukan perlawanan, akhirnya berhasil menjadi sekolah formal pertama dengan membawa konsep-konsep. Nah, saya melihat nih, kalau misalkan kita telah secara ini ya, kurikulum dan situasi belajar, saya menemukan bahwasanya jadi konsep ini ya, murni ataupun adanya benar-benar dibangunnya konsep masyarakat Indonesia itu, saya melihat ada dalam Ki Hajar Dewantara. Kalau misalkan hari ini ya kita hanya sifatnya apa ya? Sifatnya mengulang saja, itu kan. Nah, itu tadi pewarisan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang saya dapat ketika SD saya wariskan di zaman sekarang kan. Sifatnya sama walaupun bentuk pemberiannya berbeda-beda. Terus kemudian tadi saya sepakat juga bahwasanya kalau jerapah itu disuruh berenang, dia tidak akan bisa berenang. Kalau kita mengujikan dengan cara memanjat pohon, dia tidak akan memanjat pohon. Itu tadi kalau tidak salah ini ya, apa pandangannya Paul Ver apa ini tadi? Paul Ver bisa seperti itu. Evangelis juga hampir sama. Nah, iya. Nah, ini ternyata bahasa Ki Hajar Dewantara itu kan, kalau kita menanam jagung tidak tumbuh padi kan, seperti itu. Jadi memang ya itulah, karena di satu sisi ilmu pengetahuannya terputus juga. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah, di perpustakaan sekolah,
saya melihat tidak ada buku Tuturi Handayani Ki Hajar Dewantara, tidak ada buku Pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak ada buku Kebudayaan Ki Hajar Dewantara. Nah inilah sehingga apa ya, secara pengetahuan pun kita banyak yang terputus. Nah oke, cukup di situ. Kemudian kita skip dulu nih sebelum lanjut nih Ki. Nah sebelum lanjut kita skip dulu. Nah kita kasih ini peluang untuk ini kan yang hadir di sini untuk bertanya. Banyak nih. Ayo, silakan. Bung Ibnu Fadli, ya deh, Boye. Ayo, diketik aja ya. Itu siapa lagi nih? Oh, ini tahu nih penulis Indo Progress nih, Ibnu Fadli nih. Oh, iya nih. Iya, berburu bangku UAS. Ya, peliput kayaknya nih. Ya buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Oke, sambil berjalan aja deh kalau gitu. Nanti kalau udah ada baru. Iya benar sih. Lanjut. Setelah itu melihat berbagai banyak fenomena yang terjadi terkait dengan pendidikan. Nah hari ini sebelum kita berlanjut ke pembahasan teori ini ya, bagaimana sih solusinya kan ya? Kita bahas dulu fenomena hari ini. Nanti kita kaitkan baru ke solusi terkait pandangan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Nah ini kan kebijakan Kemendikbud hari ini adalah istilah Merdeka Belajar. Nah ini kalau Bung Eke sendiri melihat ini kebijakan Merdeka Belajar ini realitas atau utopis? Nggak 100% merdeka sih hari ini. Apa nih, utopis atau realitas atau tengah-tengah lah? Tengah-tengah lah. Ya, realitas yang utopis. Nah, kenapa? Jadi kan Merdeka Belajar ini keluar oleh Kemendikbud juga dengan salah satu program itu Kampus Merdeka atau nggak salah ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar ini kan ada namanya USBN, tertulis dari sekolah, itu yang pertama. UN menjadi asesmen akademik literasi, numerasi, dan karakter. Itu berdasarkan asesmen internasional, TIMSS, PIRLS, dan PISA. Terus yang terakhir, ketiga PPDB zonasi, dan terakhir itu RPP 1 Lembang. Ya kan sih ya? Iya. Nah, jadi kalau ada apa? Udah inilah apa? Ya udah saya kerjain itu RPP 1 lembar. Oh iya, benar. Bung Panji kan guru ini ideal. Guru manusia. Ya. USBN tertulis dari sekolah. USBN itu pasti kan hasil akhirnya dengan nilai, gitu. Nilai ya benar ya? Iya. Nah, manusia diukur oleh nilai. Kalau apa? Apa sih? Ini nilai apa skor nih? Oh iya, nilai skor bukan nilai esensial ya. Esensial.